wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al rasul taqabbal sallallahu Qur'anul azim wa ma halal min la ilaha illallah wa ma sabbahu subhanallah bihamdi wa ma sabbahu wa ma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qiyadul majlisil mubarak hadiyah wa wafilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah fasabaqallahu taqabbalah nuqaddimuha wa nudiha wa radi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa judiyatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila ruhi Ahmad bin Isa al-Muhajir wa wusulihi wa furuhi summa ila rusatatina Alawi wa usulihim wa fahihim ya Allah ta'ala ya Muhammad summa ila ruhayni ma'intama huna bisababi yakni al-Habib Faisal bin Ibrahim Ij'alillahumma sababadalika minna nurastana ma'ubayna yadayi Allahumma hidaballahu minna waskullahumma wabikakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabahas li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani usullah hidup kita dengan segala kekurangan pada diri kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan Allah, sejatinya kita menjadi manusia yang paling terdekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berwasilah bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Sayyidina Muhammad, biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau biismi Sayyidina Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, supaya Allah memperhatikan diri kita. Ini masalahnya. Jadi kita ini kadang-kadang bisa tidak diperhatikan oleh Allah. Maka saat kita tidak diperhatikan oleh Allah, kita tarik kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi tameng kita, menjadi apa? Menjadi apa, Beb? Menjadi baju pakaian kita, sehingga Allah pun memperhatikan diri kita. Ya lah, jadi pakai baju itu penting. Baju itu namanya wasilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak imma tajaradul murib wal masyhub allazi lam yasbi an hijjil qalbi wa hukkihi pataqafa fihi wanjurul amro fihi. Apabila terjadi keadaan yang sunyi daripada keraguan-raguan, yang tidak disisipi kepadanya keraguan pada hati, pataqafa, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu. Maka perhatikanlah, itu perintah dari Allah. Nah, kalau hidup kita ini sudah posisi itu nyaman, enak, tidak ada keraguan lagi. Jualan istiqomah, jualan, mungkin hari ini jualan minyak lamak agak kurang laku, jualan pentol kurang laku, jualan es kurang laku, jalankan saja jualan itu. Berpindah-pindah juga orang yang jualan di lain juga sama aja, Pipe, mengeluh juga, sama-sama pindah mengeluh semua, aneh, yalah. Nah, peran agama di situ adalah keluhan itu. Jangan sampai kita mengeluh, bukan usahanya itu. Usaha itu kan bebas saja selama halal, tidak ada masalah. Yang penting kamu jangan mengeluh. Bagaimana kamu tidak mengeluh? Itu yang menjadi masalah. Maka perhatikanlah, berarti kalau kamu sudah tidak mengeluh lagi atas apa yang kamu lakukan ini, usaha-usaha kamu, ibadah kamu, maka pahamilah itu perintah Allah terhadap diri kamu. Paija amarta bitanawulihi padaunaka wa in amarta bil kafi anhu wa manata fakaffa. Tapi bila itu terjadi sebaliknya, justru keadaan itu terus menerus meragukan dalam hidupmu, ragu terus, hati kamu ragu terus,
maka berhentilah kamu untuk meneruskannya. Apa? Itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batinnya. Nah, jadi kita mengenal Allah ini perlu juga dengan ilmu batin, bukan hanya ilmu tek. Ilmu batin. Bib, mau batin. Hendak mau berusaha, Bib. Tapi hati ragu. Jangan dulu, dosa. Duduk-duduk silaturahmi dengan teman, ngobrol dengan teman. Karena kata Nabi, orang bersilaturahmi itu banyak rezeki. Nah, ngobrol, ternyata nanti ada ide, Bib. Ini. Bukan berarti usaha itu salah, tidak. Tapi bagi kita mungkin masih belum memahami makna usaha itu. Kadang-kadang kita ini kan keras hati dalam hidup, ya lah. Apa kata orang, Bib? Apa, Bib? Keras hati itu apa? Semangat tupang idealisnya tinggi. Nyala. Nah, idealis tinggi, Bib. Kadang-kadang mengkritik orang aja. Orang yang mengkritik orang lain tuh hidupnya ragu. Palui, Bib. Bulan puasa jalan ke pasar. Mau benar jar pasar atau sekarang jar banyak benar warung sekeduk. Oh, jar, Bib. Tahu lah warung sekeduk. Di pasar ini sekarang jar problem besar, banyak warung sekeduk di pasar ini, jar. Oh, iyalah, jar. Orang di warung sekeduk makan minum tuh, Pak. Makan minum merokok orang di warung sekeduk tuh. Oh iya aja guru. Kadang-kadang aja guru kayak apa lagi. Kamu jadi melihat tuh sedang apa ya? Turun ngurut dada, melihat kayak itu tuh guru aja sakit hati ulun. Oh. Duduk di situ joleng, Bapak duduk situ sambil minum cendol. Minum es cendol, Bipa kalinya. Sama aja, Bipa mengkritik orang lain. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah hidupnya nyaman. Dia terus-menerus ragu. Mengkritik orang tidak puasa, ternyata diri sendiri tidak puasa. Nah, ini penting memahami fal yakun. Maka jadilah zalika indaka ka'annahu lam yakun walam yujad. Tidak ada satupun yang bisa dipahami kecuali pemberian Allah pada dirimu dalam hidup. Nah, ini tauhid pulanglah. Nah, ini ilmu batin. Bahwa kamu dalam menghadapi hidup ini, apapun kamu sedekat-dekat dirimu kepada Allah, kamu harus yakin kamu tetap menampilkan ma'rifatullahmu dalam hidup sehari-hari. Apa ma'rifatullah itu? Kamu mengenal Allah, Allah akan membantumu. Tapi kadang-kadang bantuan Allah itu tidak terlihat jelas oleh pandangan kasat mata, tapi sebenarnya kamu dibantu oleh Allah. Jangan melihat materinya berpikir. Bila berhasil berarti disukai oleh Allah, bila gagal berarti tidak disukai Allah. Itu melihat zahir. Belum tentu orang berhasil itu disukai Allah. Belum tentu juga orang yang tidak berhasil dalam usahanya, dalam hidup hari-harinya, itu belum tentu Allah tidak suka terhadapnya. Karena kamu melihat zahirnya saja. Apakah setiap orang, bila orang itu tampan, menarik, berarti masuk surga? Tidak, kan? Seperti halnya juga bila melihat manusia ada orang jelek mukanya, seperti Paloi, apakah dia pasti masuk api neraka? Tidak, kan? Itu bukan pandangan ma'rifatullah. Yang pandangan ma'rifatullah itu batinnya. Apakah kamu dalam peranmu pada saat kamu gagal atau tidak berhasil dalam usaha itu, masihkah di hatimu itu menyatakan Allah yang memberi kamu, Allah yang menolong kamu, Allah yang memalingkan kamu dari sesuatu hal untuk suatu tujuan hikmah di balik pelarangan atau yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini penting memahami seperti ini. Perji ila babi, maka kembalilah ke pintu ilahi, ke pintu Allah. Wabtagi indaka rabbikir rizki, maka kembalilah kepada makna Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu, apapun atas usahamu. Kita ini kan kalau gagal inilah ini, enggak apa-apa, itu secara ilmu. Oh, tempat warungnya mungkin salah nih posisi tempatnya apa? Itu ilmu. Oh, mungkin apalagi kalau ilmu ekonomi itu kurang menyeleksi pengeluaran dan pemasok. Itu ilmu. Bahkan kadang-kadang seorang manusia bisa berdebat dengan orang tuanya hanya masalah usaha, ya lah. Bisa saling tidak suka apa yang dilakukan oleh orang tuaku. Salah tuh jualan beliau tuh begitu. Wow, jar si anak. Oh, Masya Allah. Itu hanya ilmu. Di atas ilmu itu ada lagi namanya ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Perji ila rabbi.
Kembali kamu kepada Tuhanmu. Pahamu fir rizki, pahami siapa yang memberikan rezeki itu kepada kamu. Kesimpulannya, sebegitulah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Orang pintar belum tentu banyak rezekinya. Iyalah, orang bodoh yang dianggap manusia bodoh belum tentu sempit rezekinya. Bisa-bisa dia banyak rezeki. Kenapa demikian? Semata-mata karena ada tampilan maha kuasa Allah mengatur rezeki kepada manusia. Allah sudah berfirman, Allah sudah menetapkan kekuasaannya pada kehidupan ini. Allah padallahu ba'duhum ala ba'din. Allah melebihkan kalian satu sama lain fir rizki, dalam masalah rezeki. Jadi itu sudah maklumat Allah. Aku, kata Allah, pasti melebihkan kalian satu sama lain dalam masalah rezeki. Nggak bisa dibahas-bahas secara ilmu kita. Ya, makanya tadi itu ada orang pintar, miskin. Ya kan? Ada orang bodoh, kaya. Kebanyakan pindah miskin pintar nih. Ya kalau lah. Nah, lalu agama kan yang diajarkan agama apa? Bagaimana ketika kamu kaya berpandai bersedekah. Yang lebih lah. Nah, gitu kan? Dalam agama, kayak apa? Supaya pandai bersedekah. Yang miskin, Bang, jangan mencela orang. Kalau kamu mencela-cela orang kaya tidak mau mengasihi kamu kan nanti. Gimana kamu? Nah, disinilah lalu ada peran agama. Ya kelak. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah, orang itu berarti juga tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini peran-peran agama. Inilah makna syariat. Tapi kita juga paham batin syariat itu apa. Sedikitlah dalam kitab Al-Gunyah untuk menerangkan itu kemarin, mengapa ada orang yang tidak ragu lagi hatinya? Mengapa ada orang yang istiqomah, tetap hatinya, tetap meyakini Allah pemberi rezekinya? Kita ini kan begini, maaflah, Giplah. Kita ini beragama, disangka kita istiqomah beragama ya, maksudnya sholat terus, ini apa-apa. Tapi ada hal yang lupa kita. Kadang-kadang keyakinan Allah maha pemberi rezeki kepada kita itu ugal-ugal. Pahamlah ugal-ugal? Unggal-unggal bahasa Banjar, bahasa Indonesianya apa toh? Hah? Turun naik? Ya Habib, hari ini yakin kita Allah pemberi rezeki, besok-besok nanti kayaknya kenapa nih? Oh, ada sebab mungkin nih, jadi aku nih berwarung nih jadi sunyi nih karena si A itu berwarung tapi main dukun kira nih. Oh, dukun penyebab menyempitkan rezeki. Bukan itu, jauhkan itu yang meragukan kamu. Pahami maklumat Allah. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah lah yang meluaskan rezekimu dan Allah pula yang menyempitkan rezekimu. Bukan karena dukun, bukan karena setan, bukan karena pawang hujan lah. Pawang hujan ya bibai. Bukan karena pawang-pawangan lain. Semata-mata Allah. Ini yang perlu istiqomah. Istiqomah ndak kita bahwa Allah itu pemberi rezeki kepada kita. Istiqomah ndak kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita lupa kan, rasa hebat kita hidup nih. Merasa sekali berusaha pintar, usaha sukses, kaya kita. Pada saat itu kita lupa dengan Allah, bahkan lupa, seolah-olah membatalkan keyakinan kita Allah yang menciptakan kita. Allah yang berkehendak mengkayakan kita itu Allah, bukan karena kehebatan kita. Itulah yang orang tidak istiqomah pada batinnya. Ini penting, istiqomah itu juga pada batin. Karena itu jangan, maaf, berzikir itu bagus. La ilaha illallah, kita sudah alhamdulillah melaksanakan semua. Bersalawatan itu bagus, kita sudah melaksanakan semua. Ya lebih lah, baca salawat, baca. Sekarang yang perlu dikenali yang maha pemilik segala-gala ini lagi. Ini yang perlu dikaji sekarang. Dekati yang pemilik yang kita ucapkan ini, la ilaha illallah, la, pemilik la ilaha illallah ini, dekati, kita pahami betul-betul. Itulah inti agama kita. Ma'rifatullah, itulah inti agama kita.
Karena itu orang sudah mengenal Allah, hatinya sukun, diam, dia tenang, dia watumaninah, ladaihi, di hadapannya selalu, di dalam hidupnya dia memilih ketenangan hatinya. Fahum fi kulli yaumin fi majidi ilmin wa namu ma'rifah. Tiap detik, tiap waktu bertambahlah ma'rifahnya kepada Allah, makin kenal kepada Allah. Oh ilah Allah ini. Tidak boleh kita gibah kepada Allah, tidak boleh kita mencela Allah, tidak boleh kita menghina-hina orang lain. Kalau kita menghina orang lain sama kita menggibah Sang Maha Penciptanya, ya kan? Nah, rezeki sempit, paham. Yang menyempitkan rezeki kita ini kan Allah, jangan diucapkan itu. Tahu, yakin gitu, yang menyempitkan wayak dirulahu tuh, yang menyempitkan rezeki itu adalah Allah. Yakin, tapi jangan diucap-ucap nang menyempitkan rezekiku ini Allah jawabang muyak ban Allah nih. Nah itu itu tidak beradab namanya. Ini penting juga adab ini, tahu kita yang menyempitkan rezeki itu Allah, tapi jangan diucapkan, disampaikan. Kecuali guru mengajar. Kalau guru mengajar mau tidak mau kan menyampaikan, mau tidak mau kan Beb. Tapi di hati kita, oh Allah menyempitkan rezekiku ini karena ada hikmah di balik semua ini. Ada maksud Allah. Pasti Allah tidak selama-lamanya terhadap diriku seperti ini. Nah, ini batin yang kuat sudah. Pasti Allah memberi kemudahan kepadaku dalam rezeki. Maka wanamu ma'rifatullah, maka berkembanglah ma'rifat mengenalnya kepada Allah dalam Al-Gunyah. Ini wa qarbin min mahbubihim wa ma'budihim. Maka dia pun beribadah itu tidak lagi merasa ragu. Dulu berpikir kira-kira gara-gara aku beribadah sedikit lalu rezekiku nih sedikit. Nah, ya kan? Kira-kira karena aku kurang sembahyang rezekiku sedikit. Itu orang tidak ma'rifatullah. Buktinya orang kafir dikasih Allah ada rezeki, dikasih oleh Allah rezeki. Jadi bukan tidak ada alasan masalah ibadah. Soal rezeki ini soal kehendak mutlak Allah, ya kan? Kehendak mutlak Allah, bukan soal ibadah. Ibadah itu semata-mata adalah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Naik lagi kita menyadari kebesaran, keagungan yang kita lakukan selama ini tidak lain adalah gambaran dari keagungan Allah. Nanti kita di bab lain akan menjelaskan bagian-bagian yang khusus ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي سلام عليك يا عودة